Berapa sih uang yang harus kamu tabung setiap tahunnya agar dapat pensiun dengan tenang? Bagaimana sih cara pasar saham bekerja? Kapan sih waktu yang tepat untuk membeli atau menjual aset tertentu? Itu semua pertanyaan yang sering kali memenuhi ruang-ruang diskusi keuangan pribadi. Namun ada satu hal yang sering dilupakan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yakni faktor manusia. Walaupun kita berkata bahwa kita menggunakan logika dalam membuat setiap keputusan, nyatanya keputusan yang kita buat seringkali diselimuti oleh kecemburuan, kerakusan, dan juga optimisme. Kesuksesan finansial bukanlah ilmu yang sulit. Ini adalah soft skill, di mana cara berperilaku lebih penting daripada apa yang kamu ketahui. Soft skill ini disebut sebagai psikologi uang. Hai semuanya, balik lagi dengan gua Ciwang. Pada video kali ini, gua akan membahas salah satu buku yang bagi gua sangat menarik, yaitu Money Psychology, karya Morgan Housel. Di dalam buku ini sendiri, Morgan membahas bagaimana hubungan manusia dengan uang, dari sudut pandang perilaku manusia itu sendiri. Kamu bisa menggunakan uang dengan baik, bukan berasal dari apa yang diketahui, tapi bagaimana perilakumu sendiri soal uang. Kamu bisa saja belajar tentang investasi, rancangan keuangan pribadi, dan keputusan bisnis ini soal matematika, di mana data serta formula memberitahu apa yang harus dilakukan. Namun kenyataannya justru berbeda. Mayoritas orang tidak membuat keputusan keuangan yang berdasarkan dari laporan. Mereka justru membuat keputusan tersebut saat berada di meja makan atau di meeting room. Ketika semua perasaan bercampur aduk, mulai dari kesombongan, keserakahan, marketing produk yang bagus, pandangan soal dunia, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah beberapa hal menarik yang bisa didapatkan dari buku The Psychology of Money by Morgan Housel. Oke. Yang pertama itu mindset tentang compounding effect. Mindset orang kaya yang patut kita pertimbangkan adalah tentang compounding. Bagi yang belum tahu, compounding effect adalah kemampuan suatu aset untuk melipat gandakan keuntungan menjadi lebih banyak. Kamu pasti tahu Warren Buffett bukan? Tahu nggak sih bahwa sebagian besar kekayaan Warren Buffett datang setelah ia berumur 65 tahun loh. Karena Warren Buffett tahu tentang compounding. Ketika ia berusia 30-40-an, banyak sekali orang yang lebih kaya daripada dia. Dia fokus untuk membesarkan asetnya. Walaupun hanya mendapatkan return sebesar 10-20% per tahunnya, tapi hal ini berlangsung selama bertahun-tahun sehingga kekayaannya berlipat ganda secara konsisten sampai akhirnya Warren Buffett menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kekayaan bisa didapatkan dari pemahaman yang jelas mengenai dampak dari compounding dan konsistensi. Kesuksesan finansial adalah soft skill. Dalam bukunya, Morgan menggunakan studi kasus seorang OB bernama Ronald Read yang bisa memiliki kekayaan sebanyak 8 juta USD dengan menabung saja. Ia hidup sederhana dan mengatur keuangannya dengan baik. Lalu kasus ini dibandingkan dengan ada seorang yang memiliki background akademis yang sangat kuat dari Harvard University bernama Richard Fancon, yang gagal karena terlalu rakus karena hidup dengan serakah dan juga boros. Nah, dari dua studi kasus tersebut, Morgan Housel menilai bahwa kita tidak harus pintar untuk menjadi kaya. Kesuksesan finansial bukanlah hard science atau ilmu yang dikembangkan dengan metode yang ketat dan memiliki tingkat kepastian yang tinggi, tapi justru merupakan soft skill yang menitik beratkan pada kebiasaan. Nyatanya ketika orang yang jenius kehilangan ketenangan dalam mengatur keuangan mereka, hal ini malah akan berakibat fatal. Oleh karena itu, perilaku kita dalam keuangan lebih penting daripada pengetahuan tentang uang dalam menentukan kekayaan. Yang ketiga yaitu rich tidak sama dengan wealth. Meskipun dalam bahasa Inggris, rich dan wealth memiliki terjemahan yang sama, yaitu kaya dan kekayaan, tapi pada dasarnya dua kata ini adalah hal yang berbeda. Rich adalah kata yang tepat digunakan untuk menggambarkan ketika kamu membelanjakan uang untuk membeli mobil, perhiasan, dan barang-barang lain yang dapat diperlihatkan kepada semua orang. Sedangkan wealth adalah
Kekayaan di mana uangmu tersimpan dalam tabungan atau investasi sehingga tidak terlihat oleh orang banyak. Dari sini kita dapat belajar bahwa terkadang banyak orang yang ingin menjadi kaya karena ingin membuat orang lain terkesan dengan apa yang mereka punya. Jika terus dengan mindset seperti itu, seseorang dapat terjebak dalam jurang keserakahan. Mendapatkan uang dan mempertahankan uang adalah dua hal yang berbeda. Menurut Housel, ada banyak cara untuk mendapatkan kekayaan. Tapi untuk tetap menjadi kaya diperlukan gabungan dari hidup sederhana dan memiliki rasa takut. Nah, dalam membangun kekayaan dan juga mempertahankannya juga memiliki pendekatan yang berbeda. Ketika kita membangun kekayaan, kita perlu memiliki keberanian mengambil resiko dan optimis. Sedangkan dalam mempertahankannya, justru kita butuh mindset yang terbaik, yakni harus lebih sederhana dan memiliki rasa takut akan jika apa yang kita kumpulkan selama ini hilang dalam sekejap. Itulah mengapa mindset survival diperlukan ketika kita mempertahankan kekayaan. Untuk itu, kita harus memiliki manajemen keuangan yang baik. Misalnya dalam hal investasi, kita perlu membagi beberapa persen dari dana investasi untuk ditempatkan pada instrumen yang agresif dan juga beberapa persen yang ditempatkan di instrumen yang lebih konservatif. Yang kelima yaitu menjadi kaya itu hanya butuh saving dan ethics. Ternyata menjadi kaya itu tidak rumit. Kita hanya butuh menyisihkan pendapatan dan memiliki prinsip etis. Salah satu tantangan kita dalam berperilaku adalah sosial media. Bukan hanya menjadi sulit menyisihkan sebagian pendapatan, tapi hal ini juga memicu rasa iri yang berlebihan. Lihat si A beli mobil baru iri, lihat si B beli gadget baru juga iri. Nah, Housel menyebutkan jangan sampai rasa iri tersebut membuat kita melakukan hal-hal yang tidak etis dan akhirnya membunuh reputasi selamanya. Karena jika itu terjadi, sekalipun kita punya jabatan yang tinggi dan kekayaan yang banyak, jika reputasi kita hancur, maka akan sulit menyelamatkan sumber-sumber rezeki yang lain. Hal ini seperti yang terjadi pada Raja Gupta yang merupakan ex-CEO dari salah satu perusahaan konsultan manajemen terbesar di dunia, yakni ia akhirnya dipenjara pada tahun 2012 karena melakukan insider trading. Tidak ada investasi yang tanpa resiko. Mungkin sekarang kita melihat seseorang di sosial media bisa membeli mobil atau rumah mewah dari investasi saham, kripto, dan lain-lain. Namun jangan salah, ada baiknya kamu juga memeriksa kembali apakah keputusan berinvestasimu memang sesuai dengan tujuan keuangan ataukah hanya mengikuti tren. Kamu juga mungkin melihat bahwa orang-orang tersebut berani dan gila, sehingga kita ingin mengikutinya. Tapi ingat, setiap orang memiliki background yang berbeda baik dalam ekonomi, sosial, budaya yang membentuk dirinya. Jadi berhati-hatilah saat menjadikan seseorang sebagai role model, karena bisa jadi background kamu berbeda sehingga proses yang dilalui pun seharusnya berbeda. Selain itu, untuk mengetahuinya bisa lewat mengamati bagaimana tren instrumen tertentu, karena market tidak selalu konstan. Dalam buku The Psychology of Money ini, Morgan Housel memperlihatkan tren stok dari waktu ke waktu yang mengakibatkan ada perbedaan pandangan tentang pasar saham Amerika Serikat. Contohnya di tahun 1950, harga saham pada pasar saham Amerika cukup flat, sehingga orang-orang yang lahir pada tahun tersebut tidak terlalu tertarik berinvestasi di pasar modal. Namun pada tahun 1970 hingga 1990, market naik sehingga saham menjadi booming. Jadi tidak heran jika saat ini milenial dan generasi Z ikut terlibat dalam investasi saham. Karena investasi ini yang sekarang paling menarik dan dinilai mudah mendapatkan untung. Tapi kamu juga perlu tahu bahwa IHSG suatu saat akan turun. Contohnya pada pandemi tahun 2020 lalu, di mana pada saat itu kita tidak bisa menduganya dan penurunannya sangat ekstrim atau black swan. Oleh karena itu, jangan sampai keputusan keuangan kita terlalu dipengaruhi oleh pressure dari tren sosial. Coba deh kamu pikirkan ulang, apakah barang-barang yang dipamerkan di sosial media memang berguna bagi kita pribadi? Pastikan bahwa kamu juga memiliki instrumen investasi yang cocok untuk kamu pribadi.
Kekayaan adalah kemerdekaan. Kita perlu memahami bahwasannya bentuk tertinggi kekayaan adalah kemampuan bangun pagi dan berkata, "Saya dapat melakukan apapun yang saya ingin lakukan hari ini." Semua orang ingin menjadi lebih kaya agar lebih bahagia. Namun kita lupa bahwasannya kebahagiaan merupakan subjek rumit karena semua orang berbeda. Jika ada suatu kesamaan umum di kebahagiaan, mungkin semua orang menginginkan kebahagiaan universal, yaitu ingin memegang kendali atas hidupnya. Kemampuan berbuat apa yang kita inginkan, kapanpun kita mau, dengan siapapun yang kita kehendaki, selama kita bisa, itulah hal yang tak ternilai. Itulah dividen tertinggi yang diberikan oleh uang. Well, itulah beberapa hal menarik yang bisa didapatkan dari buku The Psychology of Money by Morgan Housel.